Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya ingin membawakan materi yaitu tentang pembelajaran unit pengembangan kompetensi substansi etika pemerintahan, di mana kegiatan pelatihan kompetensi pemerintahan ini akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan, dan salah satunya mata pelajaran yang akan saya bawa adalah etika pemerintahan. Adapun yang menjadi judul unit pengembangan kompetensi yaitu melakukan program pencegahan tindak pidana korupsi, di mana kegiatan ini adalah untuk kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melakukan program pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka pelaksanaan etika pemerintahan. Ketiga kali ke depan kita akan menjelaskan deskripsi singkat bahwa unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melakukan program pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka pelaksanaan etika pemerintahan. Unit ini digunakan pada pemerintah daerah, di mana kita bekerja sekarang, serta terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan ke depannya yaitu tujuan utamanya adalah untuk mencegah tindak pidana korupsi, untuk membentuk pemahaman mendalam tentang korupsi, bentuk-bentuk dan dampak negatifnya bagi masyarakat dan negara, serta membangun sikap anti korupsi yang kuat pada diri individu sekalian. Adapun kompetensi dasar, setelah mempelajari kegiatan materi ini, peserta kami harapkan mampu menciptakan aparatur yang memiliki karakter kuat, berintegrasi, dan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Kemudian indikator keberhasilannya, kita harapkan bahwa setelah mengikuti pelatihan pelaksanaan sumber daya manusia ini, kita mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya integrasi dan nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan etika pemerintahan. Kemudian mengembangkan keterampilan untuk mengenali, mencegah, dan menindaklanjuti tindakan korupsi, dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi di berbagai level. Kemudian kegiatan ini kita bisa mendefinisikan korupsi, pengertian korupsi secara umum dalam bentuk-bentuknya spesifik yang terjadi di pemerintahan. Kemudian kedua adalah dampak korupsi terhadap pemerintahan, analisis mendalam tentang dampak negatif korupsi terhadap kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik atau public trust dan pembangunan di negara. Kemudian kita harapkan bahwa akar masalah korupsi, identifikasi faktor yang mendorong terjadinya korupsi dalam pemerintahan, serta lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas dan sistem yang tidak transparan. Berikut ini kami sampaikan ada beberapa hal, silakan dilihat. Kami sampaikan bahwa kompetensi pemerintahan antara lain mencakup pengetahuan dan sikap dan keterampilan yang terkait dengan ada kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintahan daerah dan DPR, serta terakhir etika pemerintahan. Ini termuat dalam Permendagri nomor 108, di mana posisi etika pemerintahan ada di nilai di angka 7. Artinya ini mungkin menjadi tujuan dalam pengembangan kompetensi pemerintahan. Kemudian etika pemerintahan itu semacam kompas moral bagi para pejabat publik, di mana kita ketahui bahwa etika pemerintahan bukan sekedar aturan tertulis, melainkan juga tentang bagaimana kita berperilaku dalam menjaga tugas-tugas negara. Etika pemerintahan yang baik akan menjamin bahwa kepentingan masyarakat yang akan selalu diutamakan. Kemudian etika pemerintahan, kita tahu bahwa apakah itu etika pemerintahan. Etika pemerintahan itu adalah kumpulan nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku para pejabat publik. Ini berat juga ya. Landasan moralnya dalam menjalankan tugas dan wewenang dan menjamin penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kemudian nilai-nilai dasar etika pemerintahan yaitu satu, integritas, jujur, adil, dan konsisten.
Kemudian akuntabilitas bertanggung jawab dalam tindakan, dan transparansi, terbuka dan mudah diakses informasinya. Kemudian partisipasi melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, keadilan berkelakuan untuk secara adil. Kemudian terlanjut, pentingnya etika pemerintahan. Etika pemerintahan bukan hanya sekedar slogan, tapi memiliki dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat percaya pada pemerintahan, mereka akan lebih mendukung program-program pemerintahan. Selain itu, etika pemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik. Rekan-rekan sekalian, ada fungsi kunci etika pemerintahan, yaitu fungsi utama pencegahan tindak pidana korupsi, di mana mempunyai fungsi dasar, yaitu melakukan program pencegahan tindak pidana korupsi, mengidentifikasi potensi korupsi dalam organisasi dan mengimplementasikan kegiatan pencegahan korupsi dalam organisasi, serta melakukan pendataan korupsi. Kita titik beratkan pada mengimplementasikan kegiatan pencegahan korupsi dalam organisasi. Kemudian kode unit yang kita lakukan yaitu melakukan program pencegahan tindak pidana korupsi, dan unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk melakukan program pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka pelaksanaan etika pemerintahan. Jadi kita mengambil tema dari kode unit yang tersebut. Kemudian elemen kompetensinya adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi yang terkait dengan tindak pidana korupsi, menyusun metode kesadaran anti korupsi, dan menetapkan tolak ukur keberhasilan dan mengimplementasikan program anti korupsi dalam tata kelola organisasi. Ya, inilah sebagian yang bisa nanti kita sampaikan di pelatihan ke depan, sehingga capaian kinerja kita nanti ke depannya bisa lebih baik lagi, di mana tujuan pembelajaran ini untuk menyusun metode kesadaran anti korupsi, yaitu program kesadaran anti korupsi yang dicanangkan, semboyan anti korupsi yang diformulasikan, cakupan program pencegahan korupsi yang akan ditetapkan, metode pencegahan korupsi yang disusun, keterlibatan pihak lain dalam pencegahan korupsi yang ditetapkan, dan respon audiens terhadap program kesadaran anti korupsi yang diprediksi, dan peran media untuk memastikan penyebaran informasi tindak korupsi ditingkatkan. Kemudian untuk penetapan tolak ukur keberhasilan, kita harapkan nanti peserta dapat meningkatkan kapasitas organisasi yang dianalisis. Kemudian dokumen integritas seluruh dokumen organisasi dapat dihingkum. Isu-isu anti korupsi yang tersusun untuk mengetahui harapan pemangku kepentingan, dan tolak ukur keberhasilan pencegahan tindak pidana korupsi yang bisa dirumuskan. Itu mungkin yang akan kita ke depan akan bahas di pertemuan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.